Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3621 Pertemuan Jiwa Barbar. Pak Tua Guzu tampak seperti biasa, tersenyum melihat ekspresi dingin Lin Bai, tetapi dia tidak marah. Dia langsung berkata sambil tersenyum, karena teman kecil Lin Bai ingin bertemu dengan para tetua dari perkumpulan jiwa manusia, maka semua tetua akan muncul. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, kunang-kunang yang terbang di seluruh langit tampak ditarik oleh suatu kekuatan dan berkumpul ke arah lelaki tua itu. Fluoresensi hijau zamrud menyatu menjadi bayangan kosong dan berdiri di samping lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di bawah tanah lembah, setumpuk tanah terangkat dari tanah, langsung mengembun menjadi sosok tanah liat tanpa wajah yang jelas, dan berjalan ke sisi lelaki tua Guzu. Di pegunungan di kedua sisi lembah, sejumlah besar kerikil jatuh dan sebuah wajah muncul di dinding batu. Dari awan, seorang lelaki tua menunggangi rusa putih berjalan ke lembah, tersenyum pada Lin Bai. Di langit, bulan yang cerah perlahan tenggelam, cahaya bulan putih memercik di lembah, bulan yang cerah muncul di belakang lelaki tua itu di perahu yang sepi. Dalam kegelapan, sebuah bayangan melayang, tampaknya samar dan tidak dapat diprediksi. Dia jelas ada. Lin Bai bisa merasakannya, tetapi Lin Bai tidak bisa menemukannya sepanjang waktu. Di lembah, kelopak yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berubah menjadi benang sari besar di udara. Setelah mekar, sosok berbulu halus duduk di lutut benang sari itu dapat terlihat. Lin Bai dan Lin Duo tampak tenang, dan merasakan kekuatan mengerikan berenang di lembah. Ada 8 Taois yang kuat di sini. Di antara mereka, hanya lelaki tua Guzu dan guru nasional Jian Tianxi yang berasal dari tubuh asli mereka. Sisanya adalah inkarnasi Dharma dari kekuatan yang kohesif. Kamu adalah Lin Bai. Sungguh keterampilan yang hebat, beraninya kamu mengeluarkan Lindor dari penjara hitam. Itu benar-benar kuat, tetapi sangat disayangkan. Tidak diragukan lagi bahwa kamu sedang dalam perjalanan menuju kematian. Bagaimana kerajaan suci pusat bisa membiarkanmu pergi? Beraninya kamu. Pada saat tubuh Dharma bersatu, beberapa orang memuji tindakan Lin Bai, tetapi yang lain membencinya. Lelaki tua Guzu terkekeh, Lin Bai, semua orang yang ingin kamu lihat ada di sini. Sekarang kamu bisa mengatakannya. Lin Bai melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada semua Taois yang kuat. Dia berkata, terima kasih atas kesediaan kalian untuk menemuiku. Kali ini aku mengambil risiko yang sangat besar untuk bertemu dengan kalian. Aku ingin membicarakan kesepakatan dengan beberapa dari mereka. Kesepakatan apa? Menghindari wajah datar itu, dengan bermartabat bertanya. Lin Bai berkata, aku akan pergi ke makam dewa. Aku berharap bahwa selama aku pergi ke makam dewa, para tetua dan kekuatan di belakang mereka dapat secara diam-diam membantu kerajaan Shenwu bertahan hidup beberapa tahun ke depan. Kau ingin aku membantu kerajaan Shenwu melawan kerajaan suci pusat? Apa kau tahu apa akibatnya? Jika semuanya terungkap, bukan hanya parlemen Shenwu yang akan mati, tetapi bahkan kita akan dibantai oleh Xianzong kuno yang kuat. Mengapa kami harus menyinggung dan bekerja sama denganmu? Manusia tanah liat itu berkata. Lin Bai terkekeh, sangat mudah. Aku ingin bertaruh denganmu. Pada saat itu, suara dingin keluar dari batu yang bersinar seperti bulan yang terang, hanya yang lemah yang bisa bertaruh untuk membuat marah lawan kita. Lin Bai, apakah kau anak berusia 3 tahun? Jangan khawatir, tolong dengarkan aku. Lin Bai terkekeh, aku menyelamatkan orang tuaku dari penjara hitam kerajaan suci pusat, dan aku ditakdirkan untuk melawan kerajaan suci pusat sampai akhir. Dengan kata lain, di tanah kuno ini, tidak akan ada kerajaan suci pusat jika ada kerajaan Shenwu, dan tidak akan ada kerajaan Shenwu jika ada kerajaan suci pusat. Hanya ada satu di antara aku dan kerajaan Shenwu. Seseorang mencibir dan berkata, apakah kamu punya pilihan lain? Bahkan jika kerajaan Shenwu menjadi seorang punggawa, apakah majelis suci pusat akan meninggalkanmu sendiri? Lin Bai terkekeh, inilah yang kuharapkan beberapa pendahuluku dapat mengerti. Aku hanya dapat mempertahankan satu dengan kerajaan suci pusat, yang berarti bahwa Lin Bai akan memiliki semua waktu dan kekuatan untuk sisa hidupnya untuk pindah ke kerajaan suci pusat dan ke Xianzong kuno. Aku ingin bertaruh dengan beberapa pendahuluku. Aku ingin bertaruh siapa yang akan memenangkan perang antara aku dan kerajaan suci pusat. Orang tua Guzu dan beberapa Taois yang kuat semuanya terdiam ketika mereka mendengar ini. Lin Bai merasakan keheningan semua Taois yang kuat, dan segera membuka mulutnya dan berkata, jika aku kalah, kerajaan Shenwu akan hancur, dan keluarga Lin juga akan dibantai oleh kerajaan suci pusat. Tetapi jika aku menang, kerajaan suci pusat akan hancur, dan Shenwu akan mengendalikan tanah kuno. Pada saat itu, parlemen Shenwu akan membuka dunia untuk para pejuang, dan membiarkan yang kuat ingin meninggalkan tanah kuno.
Kamu bisa datang ke kerajaan Shenwu dan pergi ke dunia roh. Master nasional yang menunggangi rusa putih terkekeh dan berkata, Lin Bai, mari kita jujur. Apa yang ingin kamu lakukan dengan kami? Lin Bai dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan membutuhkan waktu sekitar 3 atau 5 tahun untuk pergi ke makam dewa. Aku berharap bahwa selama periode waktu ini ketika aku meninggalkan tanah kuno, kamu dapat membantu kerajaan Shenwu dan memastikan kelangsungan hidup kerajaan Shenwu dan kerabat serta teman-temanku. Ketika aku kembali dari makam dewa, aku pasti akan dapat menumbangkan tanah suci pusat. Bahkan jika aku tidak dapat menumbangkan Xianzong kuno, seharusnya mudah untuk merebut kembali gunung dari tanah suci pusat. Sang guru yang menunggangi rusa putih berkata, sebenarnya, tidak banyak detail dan orang kuat dari kerajaan suci pusat di tanah kuno. Bahkan 9 leluhur adalah satu-satunya di alam Tao. Alasan mengapa kita takut pada negara suci pusat adalah karena Xianzong kuno dan keluarga Zhao di dunia spiritual takut padanya. Lin Bai, aku yakin kamu dapat menemukan cara untuk melawan kerajaan suci pusat dengan pergi ke makam dewa, tetapi bagaimana dengan ini? Xianzong kuno dan keluarga Zhao dari Lingji tidak akan menyaksikan perubahan kepemilikan di tanah kuno. Yang kita takutkan bukanlah tanah suci pusat, tetapi Xianzong kuno. Jalan ringan dari guru nasional yang menunggangi rusa putih. Patung tanah liat berkata, itu benar. Jika kita ingin menggulingkan kerajaan suci pusat, beberapa dari kita akan cukup. Tetapi apa masalahnya? Begitu batas bawah dunia spiritual yang kuat campur tangan, kita tidak akan dapat membantu. Meskipun kita semua adalah penganut Tao, kita tidak akan dapat membantu mereka. Lin Bai berkata dengan lembut, ada banyak sekali susunan di dunia ini. Gunung Shangxi memiliki saluran lubang cacing yang menghubungkan tanah kuno dan dunia roh. Namun sebenarnya, itu hanyalah susunan sihir. Aku akan mencoba mencari cara untuk mengubah susunan itu ketika aku pergi ke makam dewa. Aku akan mengubahnya menjadi transmisi satu arah. Seniman bela diri di dunia kuno hanya dapat pergi ke dunia roh, tetapi mereka yang berada di dunia roh tidak dapat datang ke Manguda Lu. Mendengar ide Lin Bai, beberapa penganut Tao yang kuat terdiam. Mereka tampaknya berpikir apakah metode Lin Bai layak. Lin Bai tidak terburu-buru, menunggu tanggapan beberapa orang. Orang tua Guzu memimpin dalam pembukaan, ubah lubang cacing transmisi menjadi transmisi satu arah, yang merupakan cara yang baik. Bab 3622 Kartu Truf Lin Bai. Ini benar-benar cara yang bagus, tetapi apakah ada cara untuk mengubah susunan di makam dewa? Kamu harus tahu bahwa susunan itu dibuat oleh orang-orang kuat di puncak Xianzong kuno. Lebih sulit untuk mengubah susunan daripada naik ke surga. Cahaya dan bayangan yang duduk di benang sari, berkata dengan dingin. Lin Bai terkekeh, meskipun aku belum pernah ke makam Tianshan, aku mendengar di tanah kuno bahwa pemilik makam memiliki peluang yang tidak dapat diprediksi. Aku percaya bahwa akan ada cara untuk berurusan dengan Xianzong kuno dan tanah suci pusat. Saya juga berharap beberapa tetua lebih baik berdoa dalam hati mereka agar saya dapat menemukan metode ini di makam dewa. Kalau tidak, jika keluarga Lin dan kerajaan Shenwu hancur, saya khawatir keinginan mereka yang telah lama disayangi selama ratusan tahun tidak akan terpenuhi dalam kehidupan ini. Tidak peduli seberapa hebat, tidak peduli seberapa luar biasa, tidak peduli seberapa berbakat, murid-murid Anda yang lebih muda tidak dapat pergi ke dunia roh. Mereka hanya dapat terperangkap di tanah kuno sepanjang hidup mereka seperti Anda. Sudut mulut Lin Bai terangkat dengan senyum sinis dan berkata dengan dingin. Lin Bai benar. Sekarang kerajaan suci pusat bertanggung jawab atas gunung dunia sendirian. Xianzong kuno membenci para prajurit di tanah kuno, melarang semua prajurit kecuali keluarga kerajaan-kerajaan suci pusat untuk terbang ke dunia spiritual. Bahkan lelaki tua dan penguasa nasional kerajaan suci pusat tidak dapat meninggalkan tanah kuno dengan mudah. Dalam kegelapan, ada suara hantu, sangat mudah untuk memasuki makam dewa, tetapi sulit untuk keluar. Bahkan jika kamu menemukan metode ini di makam, bagaimana kamu meninggalkannya? Lin Bai mengalihkan pandangannya dan melihat ke dalam kegelapan dan berkata dengan suara dingin, sejak zaman kuno, bisakah seorang prajurit keluar dari makam dewa surga? Dalam sejarah benua kuno, memang ada orang yang keluar dari makam dewa, tetapi jumlahnya hanya sedikit, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan muncul dalam puluhan ribu tahun. Lin Bai berkata, karena seseorang bisa keluar, maka aku juga bisa. Aku akan menemukan kekuatan luar biasa di makam para dewa untuk bertarung melawan kerajaan suci pusat dan Xianzong kuno. Ketika aku kembali ke tanah kuno dari makam dewa, aku akan mengubah pola tanah kuno. Pada saat itu, semua orang di dunia kuno akan memiliki kesempatan untuk berlatih di dunia roh. Apakah ini tujuan awal dari pertemuan segera?
Ambil kembali Gunung Jiangxi dan biarkan para prajurit barbar memiliki hak untuk naik. Kata-kata Lin Bai keras, dan sepertinya dia bertanya kepada beberapa Taois yang kuat. Niat awal perkumpulan Manhun adalah agar beberapa orang kuat dalam Taoisme diam saja. Jika gunung yang turun berada di tangan kerajaan suci pusat, para prajurit di tanah kuno tidak akan dapat terbang tinggi kecuali untuk kerajaan suci pusat. Seperti yang baru saja dikatakan Lin Baigang, Anda tidak dapat dikaruniai bakat yang tak tertandingi, tetapi tidak ada cukup sumber daya di tanah kuno untuk mengolah begitu banyak tempat yang berbeda. Hanya kematian yang menunggu orang-orang kuat ini. Saya tidak tahu itu mereka. Beberapa Taois yang kuat di depan Lin Bai adalah sama. Mereka masih ada untuk waktu yang lama. Zhou Yuan akan segera berakhir. Jika mereka tidak dapat pergi ke dunia spiritual, saya khawatir mereka hanya dapat mati di tanah kuno. Kami bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Cahaya dan bayangan yang duduk bersila di benang sari, setelah berpikir lama, berbicara dengan suara yang dalam. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku, Lin Bai, telah membangkitkan jiwa bela diri kelas kuning pada usia 18 tahun. Pada usia 19 tahun, aku telah melintasi wilayah 5 kerajaan di timur 5 punggung bukit. Pada usia 20 tahun, aku telah melihat ke bawah ke gunung ajaib. Pada usia 25 tahun, aku telah membangkitkan angin dan awan Dongzu. Di utara, aku pergi ke Beizu dan membunuh Ye Jianjun dari keluarga Jianshen. Di selatan, kami menyerang keluarga Dewa Racun dengan ribuan orang yang kuat. Menginjakan kaki di kerajaan suci pusat dan memasuki ibu kota para dewa. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aku merencanakan sebuah rencana untuk mengguncang penjara hitam. Dari ibu kota dewa yang tak tertembus, aku masuk ke penjara hitam dan menyelamatkan orang tuaku. Selangkah demi selangkah, aku menerobos kota kekaisaran, membunuh ibu kota dewa, dan kembali ke Dongzu. Dalam kegelapan, bayangan gelap berkata dengan dingin, kita semua tahu itu, tapi apa gunanya? Lawan yang akan kau hadapi bukanlah kekuatan biasa di tanah kuno, tetapi kekuatan puncak dunia roh, Xianzong kuno. Lin Bai melotot ke tempat gelap dan berkata, aku ingin memberitahumu bahwa aku dapat berjalan menuju hari ini selangkah demi selangkah, bukan dengan keberuntungan dan kebetulan, tetapi dengan kemampuanku. Aku memiliki beberapa kekuatan di tanganku yang tidak dapat kau idamkan. Ada beberapa orang di belakangku yang tidak dapat kau mata-matai. Apa yang ayahku tidak dapat lakukan saat itu, aku dapat melakukannya. Di zaman kuno, aku bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Tianjiao yang luar biasa. Mata Lin Bai tegas dan bersinar dengan percaya diri. Dia menatap beberapa Taois yang kuat dan berkata, kekuatan yang tidak bisa diincar. Orang-orang yang tidak bisa dimata-matai. Ada kilatan di hati lelaki tua Guzu dan beberapa Taois kuat lainnya. Mereka secara alami memahami arti dari kata-kata Lin Bai, yaitu, ada keberadaan yang mengerikan di belakang Lin Bai, yang mungkin adalah seorang pria di dunia spiritual. Para Taois yang kuat ini berpikir bahwa dalam waktu yang singkat, Lin Bai dapat bangkit dari tanah kuno untuk menantang status negara suci pusat, yang benar-benar melampaui seni bela diri biasa. Bahkan jika Lin Duo berusia lebih dari 20 tahun, dia tidak akan secemerlang Lin Bai saat ini. Dengan kekuatan yang tidak dapat Anda idamkan, dan orang yang tidak dapat Anda mata-matai, milik Lin Bai, para Taois yang kuat ini mulai memahami bahwa Lin Bai akan dibantu di sepanjang jalan, dan orang ini jelas bukan seorang pejuang di tanah kuno. Mereka tidak dapat mengingini kekuatan, tentu saja, adalah jiwa pedang Lin Bai yang melahap. Mereka tidak dapat memata-matai karakter, itu untuk menunjuk Ling Tianzi. Bisakah Anda memberi tahu saya lebih banyak tentang kekuatan yang tidak dapat kita idamkan, orang-orang yang tidak dapat kita mata-matai, siapa mereka? Dalam kegelapan, sosok hantu itu bertanya, apa yang Anda gunakan untuk membuktikan bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya? Itu saja. Saat berbicara, Lin Bai mengangkat tangan kanannya dan meminta beberapa Taois yang kuat untuk memfokuskan pandangan mereka pada tangan kanan Lin Bai. Sebuah cincin emas berkilauan menarik perhatian mereka, yang merupakan cincin hati Dao yang ditinggalkan oleh Ling Tianzi. Begitu mata beberapa Taois yang kuat bertemu, Lin Bai segera merasakan bahwa ada beberapa kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan memengaruhi hati Tao. Lin Bai tertawa, tetapi tidak menghentikannya. Dia membiarkan kekuatannya menjelajahi hati Tao. Setelah setengah cincin, semua kekuatan ini mundur dari cincin hati Taoisme, dan ekspresi beberapa Master Tao yang kuat langsung menjadi bermartabat, karena mereka merasa bahwa pencapaian yang diberikan pada cincin hati ini tidak semuanya berasal dari tanah kuno. Itu adalah harta karun dari dunia roh. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat, beberapa orang kuat masih dapat melihatnya.
Itu belum lama sejak ditempa. Itu adalah harta karun yang ditempa oleh orang kuat selama 100 tahun terakhir. Tampaknya diberikan khusus kepada Lin Bai. Lin Bai menurunkan lengannya dan lengan bajunya menutupi cincin Daoxin. Dia berkata sambil terkekeh, "Maaf, saya tidak bisa melepaskan cincin ini agar beberapa tetua bisa melihatnya lebih dekat, karena begitu saya melepaskan cincin ini, monster akan keluar. Tetapi saya percaya bahwa dari sudut pandang para pendahulu saya dapat melihat bahwa benda ini bukan dari benua yang sangat kuno. Saya percaya bahwa beberapa pendahulu juga dapat melihat bahwa benda ini dibuat khusus untuk saya. Sekarang beberapa tetua seharusnya bisa mempercayai apa yang saya katakan. Jika saya tidak mengerti, saya akan menjelaskan kata-kata saya dengan jelas." Di belakang saya berdiri seorang pria kuat dari dunia roh. Kata-kata Lin Bai, seperti palu berat di hati orang-orang kuat ini, tetapi juga membuat mereka terkejut, ini mungkin sinar fajar yang mereka lihat. Namun, Lin Bai tidak berdaya dalam hatinya dan berkata, "Tuan, sungguh tidak berdaya. Jika Anda ingin menggunakan reputasi orang tua Anda sebagai kartu truf, saya akan bersujud dan mengakui kesalahan saya saat saya datang ke dunia spiritual di masa mendatang." Bab 3623 Kesepakatan selesai. Beberapa Master Tao melihat cincin hati Dao di pergelangan tangan Lin Bai, dan mata mereka menunjukkan meditasi. Dari sudut pandang mereka, mereka dapat dengan mudah melihat bahwa keterampilan membuat cincin hati ini tidak tersedia di benua kuno, tetapi tidak terlihat seperti barang antik. Selain itu, sangat cocok dengan Lin Bai. Dapat dibuktikan dari semua aspek bahwa itu adalah harta karun yang dibuat khusus oleh orang kuat untuk Lin Bai. Bahkan para Taois ini berspekulasi bahwa ini mungkin harta karun untuk melindungi tubuh dan kehidupan, yang secara khusus disempurnakan oleh orang kuat dunia roh untuk Lin Bai. Beberapa Taois yang kuat memiliki pemikiran yang berbeda. Secara alami, mereka ingin mengambil kembali gunung dari tanah suci pusat. Ini tidak hanya dapat memastikan bahwa para pejuang di tanah kuno dapat pergi ke dunia roh di masa depan, terutama ketika umur panjang mereka akan segera habis, mereka harus pergi ke dunia roh untuk menemukan peluang untuk menerobos alam, jika tidak, mereka akan mati karena usia tua. Namun, kerajaan suci pusat didukung oleh Xianzong kuno. Yang kuat dari Xianzong kuno adalah keberadaan yang hampir tidak dapat digoyahkan oleh para Taois yang kuat ini. Selama bertahun-tahun, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerobos jalan buntu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan munculnya Lin Duo, mereka melihat secercah harapan. Namun, setelah Lin Duo terperangkap di penjara hitam, para penganut Tao yang kuat ini berada dalam keadaan putus asa, dan merasa bahwa mereka hanya bisa mati karena kebiadaban dalam kehidupan ini benua kuno. Namun, sekarang, Lin Bai muncul di hadapan mereka dengan harta karun orang kuat spiritual di tangannya, yang membuat hati mereka yang mati tampak hidup kembali. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa lebih mudah untuk mengalahkan kerajaan suci pusat, tetapi sangat sulit untuk mengalahkan Xianzong kuno. Mereka yang dapat mengalahkan Xianzong kuno juga harus menjadi orang-orang dari dunia roh. Negara suci pusat adalah pendukung besar Xianzong kuno. Namun, sekarang Lin Bai mengklaim bahwa ia memiliki pendukung di dunia spiritual. Meskipun para penganut Tao yang kuat ini memiliki keraguan tentang orang-orang di dunia spiritual di belakang Lin Bai, bagaimanapun juga, ini adalah secercah cahaya terakhir yang mereka lihat dalam situasi putus asa. Meskipun Lin Bai telah mengeluarkan begitu banyak kartu saat ini, dia masih belum dapat membuat keputusan yang pasti untuk membantu Lin Bai. Bagaimanapun, ini terkait dengan hidup dan mati mereka, dan bahkan dengan hidup dan mati cucu dan pengikut mereka di masa depan. Jika mereka gagal, mereka bertaruh dengan salah, dan begitu semuanya terungkap, mereka dapat membayangkan apa yang menanti mereka. Setelah insiden itu terungkap, Parlemen Shenwu pertama kali dihancurkan oleh Xianzong kuno yang kuat, dan Lin Duo dan Lin Bai beserta putranya akan dibunuh oleh Xianzong kuno. Kemudian Xianzong kuno yang kuat akan fokus pada mereka yang telah membantu Lin Bai. Tidak ada dari orang-orang dan kekuatan ini yang ingin melarikan diri. Tetapi orang-orang kuat ini terkenal di tanah kuno, tetapi di depan Xianzong kuno yang kuat, mereka adalah ayam dan anjing lokal. Misalnya, dalam Perang Dunia Pertama Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu, Dongzhu Kunsu hampir menolak tekanan dari kerajaan suci pusat. Namun, dengan bantuan batas bawah Kaisar Yukio dari Xianzong kuno, Dongzhu Kunsu runtuh dalam beberapa hari, dan sebagian besar yang kuat di Kunsu terbunuh, dan bahkan pemimpin Kunsu tewas di tangan Yukio. Kekuatan-kekuatan itu masih membuat orang kuat di Daojing terkejut. Sekarang ada dua pilihan di depan mereka. Pilihan pertama adalah bertaruh Lin Bai memenuhi syarat untuk menantang kerajaan suci pusat melawan Xianzong kuno.
Begitu mereka benar, mereka kemungkinan akan melangkah ke puncak baru seni bela diri di masa depan. Pilihan kedua adalah tidak bertaruh pada Lin Bai atau membantu kerajaan Shenwu. Maka hal berikutnya yang menunggu mereka adalah terus terperangkap di tanah kuno, tidak dapat pergi ke dunia roh, sampai umur panjang mereka habis dan mereka mati. Lin Bai tidak berbicara. Dia memberi orang-orang kuat ini setengah jam untuk memikirkannya. Orang tua perahu penyendiri, Master Nasional yang menunggangi rusa putih dan orang-orang kuat lainnya, dengan penampilan yang berbeda dan mata yang suram, tampaknya berspekulasi tentang kepentingan di antara mereka. Semuanya, saatnya untuk mengambil keputusan. Setengah jam kemudian, wajah Lin Bai tenggelam dan wajahnya dingin. Kata-kata Agung Lin Bai bergema di lembah yang terbuka dan tenang, menarik orang-orang kembali dari pikiran mereka. Orang tua perahu penyendiri dan Master Nasional yang menunggangi rusa putih memfokuskan mata mereka pada Lin Bai satu demi satu. Dalam kegelapan, sosok hantu itu bertanya, jika kita berjanji, apa yang kamu ingin kami lakukan? Apa yang baru saja kukatakan tidak cukup jelas. Sosok itu berkata, ya, tapi aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Hati Lin Bai menunjukkan senyum sinis. Jelas, orang-orang ini ingin menemukan kekurangan dan celah dalam kata-kata mereka sendiri. Mereka pandai membuat alasan di masa depan. Lin Bai berkata, selama kunjunganku ke makam dewa, aku hanya berharap orang tua, kerabat, dan kerajaan Shenwu tidak akan dihancurkan oleh kerajaan suci pusat. Yang harus kamu lakukan adalah memastikan keselamatan kerajaan Shenwu dan orang tua, kerabat, dan teman-temanku selama bertahun-tahun ini. Manusia tanah liat itu bertanya, tahun-tahun ini. Selama waktu ini. Konsep ini terlalu tidak praktis. Apakah Anda harus menunggu selama 10 tahun ketika Anda pergi ke makam dewa? Jika Anda meninggal di makam dewa, kita tidak tahu. Apakah kita masih harus menepati janji ini? Kita butuh waktu yang akurat. Bisik manusia tanah liat itu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, 5 tahun. Patung tanah liat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lama. Lin Bai berkata, 3 tahun. Patung-patung tanah liat itu terdiam, 3 tahun memang waktu yang dapat diterima. Seketika, Lin Bai merasa ada beberapa kekuatan spiritual yang terbang bola-balik di lembah itu. Lin Bai tahu bahwa orang-orang kuat inilah yang sedang bernegosiasi satu sama lain. Lin Bai tidak khawatir dan menunggu dengan sabar. Setelah setengah dering, para Taois yang kuat lainnya semuanya terdiam. Hanya lelaki tua Gu Zhou yang berkata, Lin Bai, kami sudah berdiskusi dan menyetujui permintaan dan kesepakatanmu. Kami akan membantu kerajaan Shenwu dan melindungi keselamatan kerabat dan temanmu selama 3 tahun sejak kau meninggalkan kerajaan. Jika kau kembali 3 tahun kemudian dan mengubah pola tanah kuno dan mengambil kembali gunung itu, kami ingin kau memastikan bahwa gunung itu akan terbuka. Setiap prajurit di atas level teratas di tanah kuno dapat pergi ke dunia roh, dan kami harus segera pergi ke dunia roh. Jika kau tidak kembali 3 tahun kemudian, mulai hari ini, dan kemudian 3 tahun kemudian, jika kau belum kembali, maka kesepakatan kita berakhir, kita tidak akan lagi peduli dengan Shenwu. Mendengar ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, kesepakatan. Mendengar Lin Bai setuju untuk turun, beberapa Taois kuat ini tampak sama. Tetapi bayangan hantu dan orang-orang di tempat gelap itu menambahkan dengan suara dingin, jika Xianzong kuno kuat, maka kami tidak dapat menjamin bahwa kerajaan Shenwu dan kerabat serta temanmu aman. Tatapan mata Lin Bai menjadi dingin, menatap ke tempat yang gelap, dan berkata dengan suara dingin, jika aku kembali 3 tahun kemudian dan melihat bahwa kerajaan Shenwu dan kerabat serta teman-temanku sudah tidak ada lagi, aku bersumpah bahwa aku akan membunuh semua orang di tanah kuno ini. Dunia akan mengubur mereka. Termasuk kalian yang disebut penganut Tao yang kuat. Orang tua dari Guzu dan guru nasional yang menunggangi rusa putih tiba-tiba mengedipkan mata mereka dan merasakan niat membunuh yang kuat dari Lin Bai. Mereka menarik napas dalam-dalam, mata mereka suram dan berbinar, dan mereka berpikir tentang bagaimana memastikan kedamaian kerajaan Shenwu selanjutnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Lin Bai bertanya. Beberapa orang kuat terdiam. Karena tidak ada masalah, silakan tinggalkan tanda agar Kaisar Xiao menghubungi Anda. Kata Lin Bai dingin. Bab 3624 orang tua di perahu kesepian dan Lin Duo. Tidak perlu bagi kita semua untuk meninggalkan tanda suara. Orang tua dari perahu yang sepi sekarang akan mewakili kita di klub roh. Jika kita butuh bantuan, orang tua itu akan menghubungi kita. Hantu dalam kegelapan berkata dengan dingin, Lin Bai, aku harap kamu bisa kembali dari makam dewa dalam 3 tahun untuk mengubah tanah kuno. Sua. Suara itu jatuh, hantu itu berubah menjadi awan asap hitam, menghilang di lembah.
Pada saat yang sama, Taois kuat lainnya juga menghilangkan tubuh Dharma mereka, hanya menyisakan orang tua dari perahu yang sepi dan guru nasional yang menunggangi rusa putih berdiri di lembah. Setelah Taois kuat lainnya pergi, orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan turun dari udara. Pertama, dia melihat Lin Bai, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Muda, keberanian tidak buruk." Kemudian, orang tua itu mendatangi Lin Duo dan menghela nafas, "Aku telah banyak menderita tahun-tahun ini. Guru." Lin Duo mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. "Apa? Guru?" Lin Bai menatap Lin Duo dan orang tua Gu Zhou. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Lin Duo adalah murid dari lelaki tua itu sendiri. Mendengar suara Lin Duo, wajah lelaki tua itu juga menunjukkan senyum bahagia. "Ketika aku menangkapmu, pedang itu ada di lehermu, dan kau tidak mau memanggilku tuan. Bagaimana kau bisa tiba-tiba berubah emosi sekarang?" Lin Duo berkata dengan senyum masam, "Cobaan di penjara hitam selama lebih dari 20 tahun juga telah membuatku melihat banyak hal. Pada masa itu, aku benar-benar sombong dan angkuh. Sekarang kupikir, sungguh memalukan kultivasi dan kerja keras tuan." Lelaki tua Gu Zhou menghela nafas, "Kau tertangkap di penjara hitam. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kuharap kau tidak menyalahkan tuan." Lin Duo menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti bahwa tuan juga dibawa ke dunia roh oleh Xianzong kuno yang kuat." Setelah bertahun-tahun menyelidiki dan menanyai, dia melepaskannya kembali. "Pada saat itu, jika Tuan datang untuk menyelamatkanku, itu pasti akan memberi kerajaan suci pusat dan Xianzong kuno alasan untuk membunuhmu. Tapi untungnya, kau memiliki putra yang baik." Lelaki tua di perahu yang sepi itu tersenyum dan menatap Lin Bai. "Lin Bai, lelaki tua Guzu akan tinggal di negara Shenwu, dan dia akan membantu Kaisar Xiao mempertahankan kerajaan Shenwu. Setelah itu, jika kerajaan Shenwu membutuhkan bantuan kita, Guzu tentu akan menghubungi Manhun Hui. Aku tidak bisa meninggalkan tanah suci pusat untuk waktu yang lama. Sekarang aku harus segera kembali. Jika ada berita dari negara suci pusat, aku akan segera memberitahu kerajaan Shenwu." Guru nasional itu menunggangi rusa putih, terbang menjauh dan menghilang di lembah. Patua Gu Zhou mendatangi Bai Xiao Xiao, terkekeh dan mengepalkan tinjunya, lalu berkata, "Kaisar Xiao, saya khawatir dalam 3 tahun ke depan, saya khawatir saya akan mendapat lebih banyak masalah di negara Shenwu. Tolong atur rumah kecil untuk saya. Lebih baik punya danau yang dalam. Saya butuh tempat untuk Jiaolong." Xiao diterkekeh, "Itulah alam." Patua itu menoleh ke Lin Bai dan berkata dengan lembut, "Para penganut Tao yang kuat itu tidak tahu bahwa saya adalah guru Lin Duo, dan saya tidak menunjukkan niat saya. Kalau tidak, mereka akan mengira bahwa saya mencoba membantu negara Shenwu, tetapi itu akan menjadi kontraproduktif." Lin Bai mengangguk sedikit, mengetahui kekuatan kata-kata Pak Tua Guzu. Jika Pak Tua Guzu baru saja mengungkap hubungan identitasnya dengan Lin Duo, beberapa penganut Tao lainnya akan ragu. Jika Pak Tua Guzu berbicara saat itu, dia akan ragu-ragu di hati para penganut Tao yang kuat ini dan tidak akan dengan mudah menyetujui kesepakatan Lin Bai. Lin Duo berkata, "Lin Bai, ini semua adalah kejadian tahun itu. Agak aneh, jangan bicarakan itu." Li Zhengyi berkata, "Biarkan aku membicarakannya. Ketika ayahmu keluar dari wilayah semua bangsa, dia ditemukan oleh tetua Gu Zhou dan mengajarinya pengetahuannya tentang Kendo secara rahasia. Hanya ketika Lin Duo pergi ke Akademi Dongzu, dia bisa memiliki bakat luar biasa dalam Kendo, dan dia bisa mengalahkan semua pahlawan di dunia. Ketika guru Gu Zhou mengajar Lin Duo, dia sangat menderita. Kemudian, ketika dia menyelesaikan studinya, dia menyimpan dendam terhadapnya. Meskipun dia mengenali guru ini di dalam hatinya, dia tidak pernah menyebut guru di mulutnya. Itu juga karena ini. Di Tiongkok kuno, orang-orang yang tahu bahwa Guzu adalah guru Lin Duo, hampir tidak ada orang lain, bahkan Lan Ling, kecuali aku, ibumu, dan ayahku. Ketika Lin Duo mengingat masa lalu, dia teringat pada metode ganas yang digunakan oleh lelaki tua Guzu ketika dia mengajarkan ilmu pedang. Sampai sekarang, Lin Duo sedikit terkejut dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Begitu, Lin Bai tiba-tiba mengangguk. "Tuan!" Lin Bai berteriak kepada lelaki tua itu. Pada saat ini, Lin Bai mengerti mengapa dia bertemu dengan lelaki tua Guzu ketika dia pergi ke sekolah Dongzu. Ternyata ada hubungan yang begitu dalam di antara mereka. Lin Bai ingat bahwa ketika dia bepergian ke seluruh tanah kuno, dia hampir hanya melihat lelaki tua Guzu, yang merupakan orang kuat dalam Taoisme. Namun, dia tidak melihat yang lainnya. Selain melihat leluhur ke-9 di kerajaan suci pusat, ada juga leluhur Heitian yang dimakamkan di sungai.
Lelaki tua dari perahu yang sepi itu berkata dengan sepenuh hati, meskipun jiwa akan menyetujui permintaan dan kesepakatanmu hari ini, mereka sebenarnya berjudi. Lin Bai berkata, mereka bertaruh dengan benar. Aku akan menang. Jika kalian bahkan tidak bisa membersihkan kerajaan suci pusat dan sekte kuno Xianzong, aku tidak akan berbicara tentang berurusan dengan keberadaan yang lebih kuat. Transaksi di lembah telah selesai, dan Lin Bai dan yang lainnya juga kembali ke kerajaan Shenwu. 2 hari kemudian, Lin Bai akhirnya menunggu Su Xianmei kembali ke kerajaan Shenwu. Di Istana Pedang, Su Xianmei melihat Lin Bai dan memberikan labu hijau kepada Lin Bai, dan berkata, kerajaan suci pusat sudah bersiap. Dikatakan bahwa leluhur ke-9 telah melapor kepada keluarga Zhao di dunia roh. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Aku siap untuk pergi ke makam dewa. Su Xianmei tercengang. Pada saat ini, dia tahu bahwa Lin Bai telah berencana untuk pergi ke makam dewa untuk menemukan kekuatan melawan kerajaan suci pusat dan sekte kuno Xianzong. Sore harinya, Lin Bai masuk ke istana dan memberikan labu hijau kepada Bai Xiao Xiao, lalu memintanya untuk. Di antara labu hijau itu, ada orang-orang Heiwu yang terkubur di sungai. Jika kerajaan Shenwu akan hancur, lepaskan mereka, mereka akan membantu kerajaan Shenwu. Meskipun kesepakatan antara Lin Bai dan klan Heiwu telah selesai, Lin Bai tidak bisa membiarkan klan Heiwu pergi sekarang. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit kartu kekuatan di tangan Lin Bai. Dan Lin Bai juga meninggalkan Protos raksasa di Shenwu. Sekarang Protos raksasa juga memiliki kekuatan kuasa Dao Jing. Jika Anda berjuang keras, Anda bisa bertarung dengan Dao Jing. Setelah pengaturan dibuat, 3 hari kemudian, di Istana Pedang. 18 Dewa Taoshan, Yin Jiuling, Aning, lelaki tua Guzu, dan yang lainnya berkumpul di sini. Zhao Yue, Jian Ruohan, Tihai Tang, Su Xianmei, Hong Su, Bai Xiao Xiao, dan yang lainnya semua melihat ke arah Lin Bai. Menghadapi tatapan semua orang, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, sampai jumpa 3 tahun lagi. Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan token kualifikasi dari makam dewa dari tas penyimpanannya. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan muncul di token tersebut, yang secara bertahap menutupi seluruh tubuh Lin Bai. Pada saat berikutnya, kekuatan transmisi menarik tubuh Lin Bai menjadi cahaya putih dan menghilang ke awan. Bab 3625 Makam Para Dewa. Lin Bai merasakan kekuatan transmisi, menarik tubuhnya untuk terbang ke langit. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap awan. Kekuatan transmisi membawa tubuh Lin Bai untuk menerobos Jiuxiao, jauh dari tanah kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, tiba-tiba Lin Bai berada di depan kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan ini, tidak ada apa-apa, tidak ada jari, tidak ada cahaya. Ketika Lin Bai melihat ke belakang, dia melihat bahwa tanah kuno telah berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dengan cepat di belakangnya. Dan kekuatan transmisi ini masih menarik tubuh Lin Bai dan bergegas ke suatu tempat dalam kegelapan. Pada saat ini, Lin Bai mengerti tempat apa ini. Apakah ini dunia yang gelap dan kacau yang tercatat dalam buku-buku kuno? Hati Lin Bai bergetar. Dalam buku-buku kuno di benua kuno, dunia di luar benua kuno dicatat, yang dikatakan sebagai dunia yang gelap dan kacau tanpa batas. Di dunia kuno, dunia ini juga disebut kekosongan, tanah kehampaan, batas kegelapan dan sebagainya. Hampir mustahil bagi prajurit lain untuk berjalan menembus kehampaan dan menyeberangi kekacauan dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya tokoh-tokoh supernatural seperti Xianzong kuno yang memenuhi syarat untuk menyeberangi kehampaan dan menemukan dunia kecil di dunia kuno. Jika prajurit biasa melangkah ke kehampaan secara kebetulan, mereka pasti akan tersesat di kehampaan yang gelap, dan akhirnya mati di kehampaan. Untungnya, sekarang Lin Bai memiliki kekuatan transmisi sebagai daya tarik, dia memenuhi syarat untuk menghabiskan waktu lama di kehampaan ini. Kekuatan transmisi ini membungkus Lin Bai dan terbang menjauh di dunia yang gelap dan kacau. Dalam kegelapan, Lin Bai tidak dapat mengingat berapa lama dia telah terbang. Dia tidak melihat makhluk hidup lain atau menghadapi bahaya apapun dari awal hingga akhir. Hanya terbang maju dan terbang menjauh, saya tidak tahu di mana targetnya. Hati Lin Bai mulai memperkirakan waktu transmisinya sendiri, karena tidak ada pergantian matahari dan bulan, Lin Bai hanya dapat menghitung dalam hati. 18 hari kemudian, Lin Bai merasa bahwa kekuatan transmisinya mulai melemah, tetapi kecepatannya masih tidak berubah. Dia langsung menuju Lin Bai. Tak lama kemudian, Lin Bai melihat titik terang di kegelapan di depannya. Saat Lin Bai terus mendekat, titik cahaya itu perlahan membesar dan berubah menjadi dunia. Sua.
Tubuh Lin Bai dengan cepat melesat ke dunia, menembus kehampaan, ke awan-awan dunia. Kekuatan transmisi menghilang, dan gravitasi yang mengerikan menekan tubuh Lin Bai, memaksa tubuh Lin Bai jatuh ke bumi dengan cepat. Suara badai terus bergema di telinga Lin Bai, dan bila angin yang jatuh memotong daging, darah, dan pakaian Lin Bai. Lin Bai menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang tajam. Dia membuka matanya dan melihat ke bawah. Dia berada kurang dari 10.000 kaki dari tanah. Selain itu, gravitasi di dunia begitu besar sehingga jika dia jatuh dengan kecepatan ini, dia tidak akan selamat bahkan jika dia memiliki kultivasi 7 kali lipat dari alam tertinggi. 5 warna guntur. Pedang terbang. Lin Bai menggertakkan giginya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Pedang terbang dan guntur Dewa 5 warna beroperasi pada saat yang sama untuk melindungi tubuh Lin Bai. Bahkan jika gunung putih itu jatuh ke tanah seperti ini. Sebuah ledakan besar. Sebuah gunung setinggi sekitar 100 zang runtuh. Di hutan yang jauh, ada lebih dari selusin pria dan wanita muda. Mereka menatap Lin Bai, yang telah jatuh dari awan. Sampai Lin Bai menghancurkan gunung dan mendengar suara bumi berguncang, mereka membiarkan orang-orang ini saling memandang dan tersenyum, dia telah jatuh ke tanah. Aku tidak tahu itu adalah prajurit dari dunia itu. Pokoknya, itu adalah harta karun kecil. Pergi dan lihatlah. Di antara lebih dari 10 pria dan wanita muda, seorang pria muda dengan rambut merah, wajah tampan dan sikap bebas dan santai, menyeringai, dan dengan cepat mendekati gunung yang terfragmentasi di depan umum. Di reruntuhan, Lin Bai bangkit dari reruntuhan, dan menatap dunia dengan cara linglung, apakah ini makam dewa? Ketika Lin Bai Chu tiba di makam dewa surga, dia merasa bahwa tidak ada perbedaan antara dunia dan tanah kuno. Masih ada gunung, sungai, dan lautan. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah gravitasi dunia ini, membuat Lin Bai agak tak tertahankan. Lin Bai bangkit dari reruntuhan dan hampir bangkit dengan seluruh kekuatannya. Gravitasi dunia ini hampir 100 kali lipat dari benua kuno. Mata Lin Bai dingin, dan dia merasa bahwa ketika dia mengangkat tangannya, itu seperti dua batu besar yang tergantung di pergelangan tangannya. Ketika dia mengangkat kakinya, kakinya seperti memiliki akar di tanah. Kata sulit untuk digerakkan, adalah cara yang baik untuk menggambarkan gravitasi dunia. Bahkan jika Lin Bai memiliki mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dia merasa sangat melelahkan di sini. Setelah terbiasa dengan Lin Bai, dia menundukkan kepalanya dan menyapu tubuhnya. Pakaian putih bersih aslinya robek berkeping-keping oleh badai yang mengerikan ketika mereka jatuh. Mereka digantung di tubuhnya, dan daging dan darah mereka kabur, dan darah mereka mengalir. Ketika dia pertama kali tiba di makam dewa, Lin Bai memiliki tumit yang begitu besar di sini, yang membuatnya sangat malu. Ketika Lin Bai hendak mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan lukanya, dia tiba-tiba tampak tertegun, menatap ke kejauhan, dan merasakan napas orang asing. Seseorang datang. Dan di sanalah alam Tao. Mata Lin Bai mendung dan dingin. Sebelum ada tanggapan, dia melihat beberapa sosok di puncak pohon di kejauhan. Setelah melompat maju mundur beberapa kali, mereka jatuh di depan Lin Bai. Sebanyak 16 orang jatuh di sekitar Lin Bai dan mengelilinginya. Di antara 16 orang itu, pemuda tampan itu sangat mencolok, terutama senyum percaya diri di wajahnya dan tatapan menghina di matanya, yang membuat Lin Bai merasa bahwa dia adalah pemimpin kelompok itu. Pendatang baru? Tanya pemuda itu sambil tertawa. Lin Bai mengangguk sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya Lin Bai, saya benar-benar baru di sini." Pemuda itu bertanya lagi, "Kamu dari dunia mana?" Begitu pemuda itu membuka mulutnya, Lin Bai bisa mendengar kesombongan dan penghinaannya. Lin Bai ragu sejenak dan berkata, "Itu tanah kuno." Haha. Mendengar Lin Bai menjelaskan asal-usulnya, bukan hanya pemuda itu yang tidak bisa menahan tawa, tetapi juga semua prajurit di sekitarnya. Lin Bai dapat melihat bahwa mereka tampaknya membenci para prajurit dunia kuno. Setelah tersenyum menghina, pemuda itu berkata kepada Lin Bai, "Namaku Tong Sung. Aku berasal dari dunia Changwu. Mulai sekarang, kau akan menjadi budakku." Saat dia berbicara, pemuda itu mengangkat tangannya dan menerbangkan jaring besar dari lengan bajunya yang panjang dan mendarat di Lin Bai. Tampaknya ada beberapa susunan sihir misterius yang mengambang di internet, yang langsung memantapkan kekuatan kultivasi Lin Bai.